Matius pasal 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus lahir di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang sembah. Ayo kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih banyak hari ini ada Yesus ke dalam dunia kita. Semua dunia sedang merayakan hari yang indah di mana Yesus lahir di hati kami dan membuat baru kehidupan kami, sehingga kami datang di tempat ini untuk menyembah kepada Engkau, memuji memuliakan nama Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau memperhatikan kami dan Engkau mau supaya kami menjadi anak-anak terang, dan itu selain terang datang kepada kami dan kami boleh melihat terang itu dan sungguh membahagiakan kami. Terima kasih banyak dan semua yang ambil bagian dalam acara ini, acara ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan pakai semua hamba-hambamu yang menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua lewat dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Inilah doa dan ucapan syukur terima kasih kami atas kehadiran jemaat Tuhan pada pagi hari ini dan dapat merayakan Natal bersama pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur-syukurnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita boleh bersama-sama bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan, dan biarlah kita boleh merasakan kasih Natal, damai Natal di dalam kehidupan kita. Kesukaan dari dunia. Sukacita yang nyata di Natal pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan lebih sukacita lagi. Mari orang saya kita puji.
seorang pemenang. Ku menang, kita boleh pujikan lebih sukacita lagi.
Kiranya Tuhan menerima setiap apa yang boleh kami persembahkan pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan berguna untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Menyerahkan untuk setiap anak-anakmu yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan diberi hikmat bijaksana di dalam mengelola setiap persembahan yang ada. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Natal kita pada saat ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau selalu terhubung dengan Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita selalu melaksanakan setiap firman Tuhan.
Bapa di surga, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan sesuai dengan kelahiran-Mu di dunia ini. Kami sangat bersuka cita hari ini bahwa Kau telah lahir dan mengubah hidup kami. Dan itu sebabnya kami sangat bersuka cita sekali lagi memuji memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan yang kami imani dan percaya dalam kehidupan kami bekerjalah di hati kami masing-masing, memberi terang kepada kami untuk mengerti dan memahami kebenaran Tuhan, sehingga kami dapat memuji memuliakan Engkau. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Hari Natal dan tahun baru. Kita merayakan hari kelahiran Yesus pada hari tanggal 25 Desember 1944. Seluruh dunia tentu saja merayakan hari Natal. Hari yang bahagia, hari yang sukacita bagi seluruh dunia. Dan kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Harapan saya yang tua-tua seperti saya mungkin di atas saya mungkin masih ada, supaya masih hidup sampai saat ini. Kita bisa merayakan Natal bersama lagi di hari ini. Sama seperti nanti tahun. Itulah harapan kami dan kita berdoa supaya tidak ada yang mati. Ya, tidak ada yang mati. Kita berdoa supaya Tuhan jauhkan itu dari kita. Dan kematian itu hanya datang daripada iblis. Tapi iblis kita harus berjuang untuk mengalahkan dia dan kemenangan ada dalam kita supaya semua yang ada di sini mendapat kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar bersama. Tema yang saya berikan pada kita, habis gelap terbitlah terang. Ini kata-kata ini saya ambil dari siapa? Ibu kita Karti. Itu semua harus tahu itu. Kalau tidak tahu itu sudah keterlaluan. Ya, jadi habis gelap terbitlah terang. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, gelap kita sudah lalui, tapi gelap masih ada di tengah-tengah kita. Nah, itu yang kita belajar pada pagi hari ini, perjuangan melawan kegelapan. Kita harus berjuang melawan kegelapan yang menguasai kehidupan kita. Dalam Yesaya 9 ayat 2 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Kita tahu bahwa mungkin kita ada di sini, kita katakan bahwa saya tidak hidup dalam kegelapan. Saya sudah hidup dalam terang Tuhan, tapi masih ada kegelapan yang kita temui dan yang kita lakukan dalam hidup kita. Memang saya percaya semua tidak mengalami kegelapan. Orang yang ada di sini semua sudah percaya pada Tuhan, sudah mengenal Tuhan dalam hidupnya, tidak ada kegelapan. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang berjuang melawan kegelapan. Orang yang berjalan kegelapan selalu berbuat kejahatan. Orang yang berbuat yang jahat selalu berbuat dalam kegelapan. Ya, sekali lagi, orang yang berjalan kegelapan selalu berbuat kejahatan. Orang yang hidup di dalam kegelapan itu selalu berbuat jahat. Kejahatan itu selalu mengiring dalam kehidupannya.
kegelapan tidak jauh dari dia, selalu dekat kepada dia. Iblis itu selalu dekat kepada kita. Iblis sekarang memang di gereja mungkin tidak ada, tapi di luar itu tetap ada. Jadi kita bagaimana supaya kita bisa memilah, bisa melalui kegelapan itu dan melihat terang besar. Tapi pada saat ini kita belajar bahwa orang yang berbuat jahat itu selalu hidup dalam kegelapan. Nah, jadi kalau kita coba menjauh dari Tuhan, dan semakin kita memberi iblis bekerja untuk menjatuhkan kita, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita tidak mencari Tuhan, semakin kita mendekat dengan Tuhan, dan semakin kita jauh dari Tuhan, kita tidak menyatakan terang. Iblis itu akan bekerja dan menghancurkan kehidupan kita sebagai orang yang ingin untuk mencari kebenaran, tapi kebenaran tidak ada pada kita karena kejahatan itu selalu ada pada diri kita. Jadi kejahatan yang manusia lakukan itu bertentangan dengan Tuhan. Nah, betul. Setiap orang yang berbuat jahat itu selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kita tidak boleh berbuat yang jahat, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita yang bertentangan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah kudus, Tuhan itu maha suci, maha kudus, dan kita harus hidup sebagai kudus, sebagai anak-anak. Tapi kegelapan itu selalu mendekati kita, membujuk kita bagaimana kita masuk dalam kejahatan. Itu yang dilakukan. Kejahatan yang manusia lakukan bertentangan dengan Tuhan. Orang yang seperti itu akhirnya masuk ke dalam hukuman yang kekal. Oleh sebab kita tidak dengan kekuatan untuk melawan iblis, melainkan dengan firman Tuhan. Kita harus tahu bahwa di dalam dunia ini iblis juga berkuasa. Kekuasaan daripada iblis itu jauh lebih besar daripada kita. Kita tidak melihat iblis, tapi iblis pakai kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk merusakkan kehidupan kita. Bisa juga. Itu sebabnya kita harus pandai untuk melihat bagaimana trik-trik iblis itu. Iblis itu rindu untuk menjatuhkan kita. Dia mau mencari temannya, mencari teman hidupnya untuk bersama dengan dia masuk ke neraka. Dia tidak mau, dia sendiri masuk neraka. Dia mau supaya semua orang di dunia ini kalau bisa menjadi pengikutnya dan bersama-sama dia masuk dalam kejahatan. Itulah yang iblis pikirkan tiap hari, sehingga semua orang dibujuki dalam hidupnya, baik orang muda, baik orang tua, semua. Bagaimana supaya dia bisa mengikuti jejaknya iblis itu. Jadi iblis tidak mau supaya kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Iblis tidak mau seperti itu. Iblis membujuk kita bagaimana supaya kita meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dia mau kita lakukan dalam kehidupan. Jadi jangan berpikir bahwa kejahatan itu ada, sudah tidak ada. Kejahatan itu masih berada di dalam dunia. Iblis yang kita kenal, yang kita tahu, dalam kalau kita lihat di hati manusia itu semua lihat baik binatang-binatang yang ada di dalam hati manusia, baik kambing, baik domba, baik babi, baik singa, harimau, atau baik ular dan lain-lain, itu semua ada di dalam. Itu adalah lambang kejahatan yang iblis lakukan dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak menolak itu dengan terus terang dan tidak menghendakinya untuk masuk dalam hidup kita, pasti dia tidak akan jauh, tidak akan mendekatkan kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus pandai mengerti akan trik-trik iblis, mengerti akan langkah-langkah daripada iblis, bagaimana
supaya dia bisa jauh dari kita. Itu yang kita harus lakukan. Kalau kita semakin mendekat, mencoba untuk melakukan itu, kita akan masuk di dalam jaringannya, dan kita tidak akan masuk. Karena kejahatan itu kalau kita sudah lakukan, rasa enaknya, rasa senangnya, rasa bahagia, itu kejahatan. Ya. Jadi kalau kita lakukan itu, kita bahagia. Contoh saja, seperti ada orang yang membunuh, dia membunuh rasa bahagia bahwa dia berhasil, dia melakukan itu. Begitu pula juga hal-hal yang lain, kita rasa enak, tapi kita tahu di balik semuanya itu ada sanksinya. Jadi kita sebagai muda-mudi, sebagai orang tua harus tahu kejahatan ini, tahu pekerjaan iblis ini. Kita harus, oleh sebab itu kita tidak bisa melawan dengan kekuatan kemampuan kita, tidak bisa. Kekuatan kita tidak. Iblis lebih dulu diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa samakan dengan iblis. Pasti kita akan melakukan. Itu sebabnya kita harus betul-betul dengar firman Tuhan dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa kita harus melawan iblis dengan firman Tuhan. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan mereka. Itu susah namanya. Jadi Bapak Ibu dan saudara, iblis itu tidak melihat orang. Ya, oh ini orang muda, ini orang tua yang sudah punya anak cucu, dia tidak melihat. Dia melihat bagaimana dia rekrut tenaga, rekrut orang-orang muda dan bapak-bapak, ibu-ibu, dia rekrut supaya menjadi teman dia. Itu yang dikatakan. Itu sebabnya kita harus berjuang untuk penguasa kebenaran. Itu harus kita lawan dengan kekuatan Tuhan. Itu kita bisa menang. Tapi kita mau dengan kekuatan kita pasti kita akan kalah. Perjuangan kita bukanlah melawan darah daging. Perjuangan kita tidak bisa dilawan dengan kekuatan kemampuan kita. Kita berperang melawan kuasa gelap. Dan kuasa gelap itu sekali lagi saya katakan, kita tidak lihat, tapi dia ada. Kalau kita tidak hati-hati di dalam memilih atau menentukan langkah kita, pasti kita akan jatuh di dalam dosa. Jadi selama mata rohani yang tertutup, kita tidak berdaya melawan cara iblis. Itu mata rohani kita ditutup dan kita bisa melihat kebenaran Tuhan. Itu sama saja dengan kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 5 sampai 6 mengenai Hawa. Tetapi Allah mengetahui dalam Kejadian 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan dilebur dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik, maka dimakan dan sedap kelihatannya. Tapi pula itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun makan. Saudara melihat itu, saudara menyimak baik-baik dalam ayat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu sangat menarik. Ya. Jadi kita punya mata ini kalau tidak disucikan, bisa kita lihat perempuan atau melihat laki-laki yang tidak sebenarnya tidak suka dengan kita.
Tapi kadang kita mau akhirnya kita tertarik. Lihat iblis Hawa saja dia melihat menarik buah pohon, menarik. Jadi kita melihat perempuan atau laki-laki, kita melihat orangnya hebat, orangnya kaya, dan juga iblis melihat Hawa itu melihat bahwa ini rupanya ini orang paling baik, dan kita menilai itu. Iblis melakukan hal itu karena kita melihat dari penampilannya, dari kekuatannya, mungkin kekayaannya atau pekerjaannya, atau kita karena lebih lebih suka karena kita sudah berumur. Orang Jawa di sini saya lihat kadang-kadang karena dia sudah berumur cepat menikah dulu, tapi dia tidak pertimbangkan itu menguntung atau tidak. Menikah itu gampang, tapi untuk kedepannya kita melihat bagaimana hidup kita, itu kita harus pikir. Jadi kita jangan berpikir cepat-cepat melangkah karena kita nanti tua, mungkin dia tidak punya suami. Tidak seperti itu. Saya coba lihat di Malaysia, saya tanya perempuan, laki-laki, apa jawabannya sama semua. Itu bilang kami sekarang kerja, kami tidak pikir menikah itu gampang. Jadi mereka rata-rata umur 30 ke atas baru menikah. Kita di sini baru 20 saja, 20 sudah mulai menikah, 21 mulai menikah. Itu belum ada apa-apanya, belum berpikir ke depannya. Itu baik. Itu sebabnya kita melihat sesuatu yang indah di mata kita, pandangan kita baik, belum tentu Tuhan bilang itu semua godaan, cobaan yang kita ada. Itu sebabnya kita harus hati-hati mengambil langkah seperti itu. Jadi iblis itu minta, dia mau supaya kita jadi temannya. Karena tadi saya bilang bahwa dia tidak mau dia sendiri masuk ke neraka. Dia mau ada pengikut-pengikut. Itu sebabnya dia cari orang-orang yang sudah percaya untuk berbalik kepada keadaan iblis. Jadi dia tidak mau supaya iblis hidup sama dengan orang percaya. Dia tidak mau. Dia mau supaya dia punya hidup itu dia pertahankan dan dia menarik orang lain. Itu yang kita lihat di sini. Jadi mari kita lihat lalu terlagi pula itu menarik hati karena memberi pengertian. Oh ini buah saya makan, pasti saya akan seperti ini. Lalu dia mengambil buahnya dimakan karena dia mau. Perempuan yang mau, iblis kata, nanti kamu sama dengan Allah seperti Allah. Tahu kali yang baik dan yang jahat. Itu yang iblis katakan. Dan dia coba mengambil dan untuk menarik perhatian bagi dia. Jadi kita bisa perhatikan ini orang ini sangat baik. Penampilannya memang menarik. Penampilannya bagus, tertarik kita, tidak akan membuat susah kita. Itu pertama. Tapi kita tidak tahu ke depannya. Itu sebabnya kita harus hati-hati, ya, mengambil sikap seperti itu. Jadi, kita lihat manusia berusaha menyelamatkan diri tapi gagal. Manusia waktu jatuh dalam dosa, Allah mencari dia. Allah sudah tahu bahwa manusia sudah melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan yang didengar tiap hari tapi tidak menyimpan di hatinya. Orang yang sudah pernah melayani Tuhan, ya, tapi tidak pernah menyimak kebenaran Tuhan, akhirnya pemilihannya salah.
telanjang itu. Oh ini efeknya seperti ini. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Dia berusaha menyamar, tetapi gagal. Dia menyelamatkan diri, tapi gagal. Apakah manusia gagal sehingga Tuhan membatalkan rencana keselamatan bagi manusia? Apakah manusia gagal dan Tuhan juga gagal untuk merencanakan keselamatan bagi manusia? Tuhan tidak pernah gagal di dalam perencanaan keselamatan. Nah, membuktikan bahwa Dia mengasihi manusia, Dia datang ke dalam dunia dan menjadi manusia yang hilang untuk melepaskan manusia daripada dosa. Sama seperti satu contoh yang saya berikan, ada lumpur yang begitu dalam. Lalu ada seorang yang masuk di dalam lumpur itu dan dia di situ. Dan ada orang yang mengurutkan talinya agar tali itu dan ditarik. Itu adalah tali kasih. Allah mengasihi kita, dan sebagaimana orang itu mengambil tali dan melepaskan itu tali sampai orang itu bisa diangkat kembali dari lumpur. Itu berarti kita sudah jatuh di dalam dosa dan kita tidak berdaya lagi, dan pasti kita akan mati mendapat hukuman yang kekal. Jadi Allah begitu mengasihi, Dia harus rela berkorban dirinya. Dia berkorban untuk kita semua supaya kita diselamatkan. Lalu kita keselamatan kita buat sia-sia dan tidak memperdulikan itu dalam diri kita. Saudara lihat, Allah begitu mengasihi sehingga Dia datang ke dalam diri. Jadi walaupun manusia itu gagal sehingga Tuhan membatalkan rencana, tidak keselamatan bagi manusia. Tuhan tidak membatalkan rencana keselamatan bagi manusia. Dia tidak paling jauh sudah manusia karena melawan atau tidak mengikuti perintah Tuhan, perintah saya, sehingga saya tidak mau lagi menolong dia karena itu resiko yang ditanggung. Tapi Allah tidak pernah seperti itu. Allah tetap mengasihi manusia walaupun manusia jatuh dalam dosa, walaupun manusia tidak mengikuti aturan mainnya Tuhan. Tuhan sudah kasih apa-apa dia. Pada hari kamu makan buah pohon ini kamu akan mati. Tidak mau dengar. Apa begitu tidak dengar, lalu kemudian Tuhan membatalkan rencana keselamatan. Allah sudah merencanakan keselamatan itu bagi manusia dan tidak akan dibatalkan rencana. Itulah yang kita lihat dalam kehidupan manusia. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan. Dia bagian yang kedua, kita melihat terang Tuhan, terang dunia. Tadi bumi dalam kegelapan, dunia dalam kegelapan. Di akhirnya terang besar datang. Terang Tuhan itu datang menyinari bumi yang dalam keadaan kegelapan. Ya, bumi berada dalam kegelapan, tetapi ada terang besar yang menerangi sehingga bumi mendapat terang besar itu. Kita berterima kasih. Bumi mengalami kegelapan waktu itu, tapi terang tidak bisa, gelap tidak bisa menutupi terang besar. Terang besar adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia yang menerangi bagi umat manusia yang berdosa, yang suka melawan, yang suka memberontak. Tuhan datang ke dalam dunia supaya manusia itu sadar akan diri dan tidak mau lagi berbuat
disayangkan. Kita mari dia terang besar itu telah datang. Terang besar itu telah datang dalam diri Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir di kota Bethlehem. Dia datang. Orang mencoba untuk membunuh, Herodes mencoba untuk membunuh dia. Tapi Tuhan tahu siapa Herodes. Kalau dilarikan, dia sembunyi. Dan akhirnya Herodes harus meninggal dalam dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesus katakan bahwa akulah terang dunia. Tidak ada orang yang pernah mengatakan bahwa akulah terang dunia. Hanya Yesus saja yang memberitakan bahwa akulah terang dunia. Siapa di antara kita yang berani katakan akulah terang dunia? Benar. Tidak bisa. Kita semua orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan katakan, akulah terang dunia, ikut saya. Katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang mengikuti Tuhan tidak mengalami kegelapan, karena Yesus adalah terang dunia. Kita mengalami terang dunia, tidak ada kegelapan mengikuti kehidupan kita. Jadi katakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Kita sangat bersyukur, Bapak, Ibu, dan saudara, sangat bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberikan terang bagi kita. Terang itu dari dirinya sendiri memberikan roh penerang dalam hidup kita. Itu kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Kita harus menyangkal dosa itu dalam hidup kita. Kegelapan tidak akan menutupi kita karena terang sudah menutupi. Jadi kita berada dalam terang dunia itu. Yesus adalah terang dunia. Siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup terang dunia. Jadi Anda berjalan kemanapun pergi, dimanapun Anda berada, you adalah terang dunia. Menerangi orang-orang yang berada di dalam kegelapan, yang belum mengerti tentang kebenaran Tuhan, yang tidak mengenal akan Tuhan, yang tidak belum menerima Yesus dalam kehidupan. Jadi saudara dan saya akan tenang, orang akan membaca ini orang Kristen. Jadi orang Kristen berarti dia punya kehidupan berbeda dengan orang yang tidak Kristen. Jadi kita jangan kita orang Kristen menutup mata iblis, menutup mata kita untuk tidak melihat terang itu, sehingga kita rasakan bahwa semua itu baik. Itu hati-hati dalam menentukan sikap kehidupan kita. Kita sekarang berada dalam terang dan tidak lagi dalam kegelapan. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari perbuatan karena kasih. Itu soal kasih Tuhan. Kasih, dia mengasihi kita. Orang yang sudah harus dibuang ke neraka, orang yang harus masuk di dalam masuk di dalam neraka, tapi Tuhan membuaskan kita dari dosa dan hukuman. Itulah kasihnya luar biasa. Dia mengasihi kita walaupun kita berdosa, walaupun kita berbuat yang tidak baik, tapi dia mengasihi. Dia mau supaya kita hidup menurut kehendak. Dia mau supaya kita berbuat yang baik. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihi. Kita
kita berbuat dosa, kemudian dia sudah berbuat dosa, dia tidak mau mengasihi dia. Tidak. Kita berbuat dosa, dia tetap mengasihi kita. Dia membawa kita kembali kepada Tuhan. Kepada Dia. Itulah luar biasa. Tuhan kasihnya. Dia mengasihi kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal masuk ke dalam dunia. Dia mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dia menyayangkan anak, tapi dia berikan kepada dunia agar supaya dunia bisa dapat mengerti. Sehingga kita lihat dia lahir ke dalam dunia, dia lahir dalam dunia di dalam kehidupan seorang manusia. Jadi lahir dari Maria sebagai ibu Tuhan. Jadi kenapa dia tidak mau langsung ke dalam dunia? Harus mengirim anaknya, mengirim Yesus ke dalam dunia. Itu yang dia lakukan. Dia harus datang ke dalam dunia melalui perawan Maria, supaya kita bisa berbicara dengan Dia, supaya bisa berkomunikasi dengan Dia, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Dia, tidak ada kesulitan. Kalau Dia langsung datang ke dalam dunia, kita tidak hidup sama-sama, mati, karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Siapa bisa berhadapan dengan Allah dalam takut kekudusan, kesucian? Tidak bisa. Manusia berdosa semua. Itu sebabnya Allah mengirim Yesus ke dalam dunia melalui Maria. Kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Harus turun ke dalam dunia melalui seorang manusia berdosa. Tapi bukan berarti dia diperanakan dalam dosa. Tidak. Itu sebabnya kita harus hati-hati dalam menentukan langkah itu. Dia sudah mengasihi kita, menyerahkan hidupnya kepada kita, dan kita mau untuk menerima Dia. Banyak orang menjual Tuhan, laki-laki dia menjual Tuhan. Menjual Tuhan ikut kemauan iblis. Harus terima menjadi satu kenyataan yang kita tidak boleh melanggar. Yang ketiga, Yesus terang dunia. Yang ketiga, terang keselamatan bagi umat. Saya 9 ayat 1 kita kembali. Judulnya bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang bangsa. Mereka yang diam di dalam kegelapan atasnya terang bersinar. Terang sudah ada. Kita sudah melihat terang. Terang itu menutupi kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai terang. Terang yang menguasai terang. Kita bersyukur, kita berada di dalam terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dahulu sebelum kita percaya pada Tuhan, kita masuk di dalam kita terjadi orang yang gelap, yang tidak melihat terang, yang sudah diterangi dalam kehidupan. Jadi kamu yang dahulu adalah kegelapan. Sekarang kita masuk, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam. Sebab hiduplah sebenarnya. Itu sebabnya tadi saya katakan, hiduplah sebagai anak-anak
Jangan di luar sana. Orang ini merokoknya juga. Memang bagus. Kalau tidak merokok lagi, kita di luar merokoknya. Merokok itu enak atau tidak? Bakar uang atau tidak? Bakar atau tidak? Uang itu. Lubrong, bakar uang atau tidak? Bakar uang. Itu masih merokok. Harus bertobat. Itu enak, kan? Itu memancurkan kehidupan kita. Yang muda-mudi juga tidak bisa hidup sama belajar. Mereka masuknya pada tahun berapa? Itu dulu di zaman Tuhan Yesus belum ada rokok, tapi Tuhan omong rokok. Jadi jangan bisa rokok ya. Nah, masih bisa rokok. Enggak, sudah lepas. Rokok itu susah. Lepaskan itu semua. Jadi aku anak terang. Oh, ini orang Kristen. Orang melihat kita orang Kristen, orang melihat kebaikan. Orang tidak melihat kejahatan. Yang baik itu yang dilihat. Orang Kristen hidupnya begitu. Suka menolong, suka membantu. Tidak marah, tidak membenci. Itu orang Kristen. Itu orang yang di dalam Tuhan. Kan kita di sini kalau memuji Tuhan baik-baik, kemudian di luar kita mati orang, marah orang, benci orang. Itu bukan orang Kristen. Bukan pengikut Tuhan. Bukan anak-anak gelap itu yang seperti itu. Itu sebabnya kita mari tinggalkan semua. Kita mengucap syukur dan syukur karena Tuhan datang untuk melepaskan kita dari dosa. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena Dia datang untuk melepaskan kita dari dosa dan hidup sebagai anak-anak Allah. Dan keselamatan telah menjadi bagian dari kita. Itu adalah sebabnya dikatakan habis gelap kehidupan. Sudah habis. Gelap tidak ada lagi di antara kita. Terang yang menerangi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, terang Tuhan sudah menerangi kehidupan saudara. Berjuang melawan kegelapan. Berjuang. Ada yang datang mengganggu kamu, singkirkan. Tapi mulai ini, itu saya ingat. Cari teman hidup juga orang yang sudah percaya pada Tuhan. Dengar ke dia. Hah? Ya, iya. Dengar. Perempuan diajak masuk. Yang perempuan yang ajak kamu masuk. Bagaimana kalau gereja tiap hari main menyanyi, kemudian kamu memilih orang yang belum percaya pada Tuhan. Seperti Pak Tomo dengan kubur. Kamu menikah harus orang yang bawa dia. Dia akan berdua satu-satu. Saling mengasihi satu. Itu luar biasa. Boleh berpacaran orang luar, tidak apa. Yang penting kasih tahu dia. Mau ikut saya ikut. Itulah yang saya katakan. Jadi kita harus melawan kegelapan. Hidup dalam terang Tuhan. Terang
surga, terima kasih banyak karena kami sedang belajar firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan mari memberkati kami. Ya, firman Tuhan yang sudah kami lakukan, kami dengar bersama, menjadi bahagian dari Tuhan. Kami berbicara bahwa dahulunya kami berada dalam kegelapan, tapi sekarang kami telah dalam terang. Karena dosa, dia Yesus Juru Selamat yang datang. Kami sudah melihat dan kami bersama kita. Kami hidup di dalam terang. Dan kuasa kegelapan orang jahat menjauhkan dari kami. Terima kasih banyak ya. Ini adalah ucapan seperti itu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 43. Dengarlah amat ini. dengan setia mendengarkan firman Tuhan, setia memuji Tuhan dalam kebaktian dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Biarlah semua boleh berkati oleh Tuhan.
itu kita pada tahu kapan dia bisa nama kapan tidak akan mengatasi kehidupan kami karena kehidupan kami sedang berhancur selama. Terima kasih banyak Tuhan. Kami datang kepada dan mengucap syukur semuanya atas kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur semua. Amin. Amin.